ada kendala teknis tadi beberapa menit. Padahal kita nggak lagi mau ngobrolin konspirasi global ya, tapi lumayan juga. Ada kendala. Jadi terima kasih sebelumnya buat Dokter Nancy sudah menyediakan waktu, sudah boleh dipinjam Instagramnya untuk obrolan sehat kali ini. Mungkin teman-teman di sini belum kenal sama saya atau sama yang di sebelah kanan teman-teman yang pakai baju biru. Jadi kami dari arah Visio dan Visio Gatot Kaca, saya sendiri Adi, seorang fisioterapis, dan juga ada abang saya, Bang Abdul Rashid atau Abang Rashid, mentor saya juga, sama-sama concern di sport injury atau fisioterapis olahraga. Jadi sebenarnya sedikit untuk menceritakan, obrolan ini sudah dirancang jauh sebelum pandemi COVID, Dok. Oh gitu. Oke. Soalnya melihat fenomena pelari itu makin banyak di sekitar kita. Terakhir jadi tiba-tiba kemarin, olahraga ya? Iya. Bulan-bulan event bulan kemarin tuh rame banget. Jadi ada event-event lari baru yang pesertanya juga lumayan, terutama di Bali. Nah, kayak gimana sih, Dok? Dokter kan sudah lama berkecimpung di dunia lari nih, sudah memang aktivitasnya hobi banget. Gimana nih, Dok? Fenomena pelari-pelari baru yang sudah mulai banyak ini. Mungkin diceritakan dulu, Dokter, gimana perbedaan Dokter menggeluti dunia lari dulu sama sekarang, kayak gimana perbedaannya, atau gimana diceritakan? Dulu Ya. mungkin susah banget ya ngajakin orang lari ya. Biasa kan, kalau diajakin lari itu pasti yang alasannya macam-macam. Kalau sekarang seperti mereka udah mulai sendiri masing-masing, walaupun nggak bisa lari bareng sih. Jadi senang banget. Jadi mereka udah mulai sadar sendiri bahwa olahraga itu penting banget untuk menjaga kesehatan. Oke, kalau Dokter sendiri awal banget tahun berapa, Dok, mulai berlari? Saya mulai sekitar tahun 2012. Itu awalnya cuma kepengen ya biar jaga stamina, dan kebetulan kan saya profesinya dokter gigi tuh. Punya ada keluhan low back pain. Jadi biasa tuh kan di bagian sekitar pinggang punggung gitu, karena kita posisinya kan monoton ya gitu, terus sekian waktu ya. Jadi saya pakai olahraga. Nah, dengan lari itu atau istilahnya saya jalan dulu sih, benar-benar total jalan, pakai sandal. Nggak ngerti apa-apa deh pokoknya, nggak ngerti teknik, nggak ngerti sepatu, nggak ngerti baju jersey yang kayak sekarang ya. Saya mulai aja hanya untuk nyari fitnya, terus kemudian mulai bisa lari kecil-kecil, terus kemudian tahun 2013 itu pas lagi aktivitas di Renon, ada yang ngajakin saya ke komunitas lari Indorunners Bali. Oke, itu setelah 2 tahun kemudian ya, Dok ya? 1 tahun kemudian? 1 tahun lah ya. Jadi setelah ikut komunitas Indorunners Bali ya mulai deh tahu tekniknya, mulailah 5 km yang pertama, 10 km pertama, sampai ngerti race, sepatu, dapat jersey. Pertama kali jersey yang Drive Fit itu dari Indorunners Bali dapat free. Semuanya deh. Jadi benar-benar bermanfaat banget sih waktu zaman itu, karena belum ada yang lari seperti sekarang ya. Kalau sekarang sih jangan ditanya. Kalau lari di Renon itu udah kayak tubrukan deh istilahnya. Kalau dulu tuh kayak milik sendiri. Iya sih, Dok, saya kerasain juga kalau di Renon. Tapi senang banget lah, senang banget. Iya. Jadi benar-benar join ke komunitas itu membawa impact yang besar banget ya, Dok ya? Banget. Karena informasi yang saya dapat itu nggak saya dapetin di luar ya. Kalau sekarang mungkin mulai banyak berkembang ya, di mana pelari sendiri udah mulai sharing, ya nggak? Dia bikin posting di sosial media, di blog juga banyak. Jadi udah nggak kekurangan sih informasi sekarang. Senang banget. Positif lah. Berarti katakanlah di 2013 itu akhirnya dokter memutuskan bahwa ini nih olahraga yang pas untuk saya gitu. Ya pas karena waktunya ya. Pagi-pagi kan gitu. Pagi-pagi sebelum aktivitas, setelah itu ya udah seharian. Jadi setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Secara kalau saya nge-gym mungkin dari segi waktu kurang bisa.
Mm-mm. Kalau di lapangan itu, which is lapangan itu kan terbuka 24 jam. Iya benar. Kapanpun saya mau pagi kek, siang kek, gitu kan. Gampang lah pokoknya. Oh, Itu sih awal mulanya. Sampai sekarang sih. Senang banget. senang banget Dan ya. gak ngira bisa ikut anggaplah ikut race. Yang kayaknya kalau lihat di TV itu kayak mimpi gitu loh. Wah banget ya dok ya. Ya, luar biasa deh pokoknya. Mm-mm. Dan itu gimana dok? Akhirnya memberanikan diri ke event lari pertama. Event lari pertama kan pas biasanya paling berkesan tuh. Itu Hmm. siapa yang ngajakin atau mungkin gimana tuh? Kalau yang ngajakin sekali lagi itu komunitas Indorunners Balinya. Jadi race pertama saya itu race yang diadakan oleh Indorunners Bali Run Till You Drop. Oke. Itu waktu itu saya ikut yang apa namanya relay sama teman saya namanya Nia. Itu apa namanya pertama kalinya saya 10K PB, seneng banget. Jadi itu awal pertama kali. Nah, kemudian itu kok nggak salah kan sekitar bulan Mei Hmm, 2014. 2014. Nah, biasa kan kalau Bali Marathon itu sekitar bulan Agustus September lah ya. Iya NBN. Oke. Nah, waktu mau daftar itu kan mau daftar 10K Heeh. maunya. Terus teman-teman Indorunners Bali sekali lagi ya biasalah nyemangatin gitu loh. Karena mungkin kita udah sering lari bareng kan. Hmm. Kamu bisa sih gitu loh. Terus daftarlah saya untuk half marathon. Oh, oke. Jadi ya udah sampai sekarang 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 itu half marathon semua sih di Bali Marathon ya. Yang tahun Hmm. ini yang ya Ya, kita tahu semua mungkin kan Bali pelari Marathon. sedang berduka Iya, karena pandemi ini. semua sih, semua ya, semua race terpaksa ditunda, dibatalkan atau digeser waktunya. Oke, ya benar juga sih dok ya. Mm-mm. Oke, kita ke Bang Rasid dulu, Bang. Hai, Oke. ya. Oke, sebagai praktisi dan akademisi yang sudah mempelajari tentang respon dari olahraga terhadap tubuh kita itu, melihat sekarang kondisi seperti ini kan, setelah new normal ini pastinya masyarakat lebih aware untuk menjaga kesehatan, salah satunya berolahraga. Mm, Dan tidak sedikit yang memilih lari jadi sebagai pilihan pertama gitu dok, ya. Bang. Mm. Jadi apa sih yang harus diperhatikan Bang? Nah, ya, Sesuai dengan topik kita, mengenal diri kita, karena mengenal. olahraga kita memberikan perspektif bahwa olahraga tidak sesimpel yang itu, tapi harus ada indikator yang harus dikenali dari tubuh kita. Mungkin ada beberapa saran atau apa. Oke, baik. Eh, memang saat ini tuh lagi ngetren-ngetrennya nih olahraga ya. Nah, bahkan ada yang Bener banget ya. ya lagi ngetren, bahkan mereka self self apa ya namanya? Latihan sendiri lah, latihan mandiri. Ya, tapi selama Hmm. selama pandemi ini ada juga yang konsultasi ke saya baru aja cedera ankle karena lari sendiri kan gitu. Karena tidak memperhatikan situasi jalan. Ada juga seperti itu. Kemudian ada yang tiba-tiba kok saya baru aja lari di apa namanya di kaki apa tungkai bawah saya tuh rasanya sakit sekali di atas ankle. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang Hmm. apa namanya ngilu di tumit area tumit tuh baru ya kan. Nah mungkin dia ada yang juga yang apa namanya olahraga sudah rutin olahraga mungkin karena pandemi dia off ya lalu mengeluh sakit di belakang lututnya. Nah, ya. Ada beberapa kondisi. Nah, memang itu memang olahraga itu menyehatkan ya, menyehatkan sekali. Tapi kita juga perlu tahu kondisi tubuh kita. Jadi jangan sampai memaksakan uh, larinya ya, yang memaksakan larinya dengan intensitas yang terlalu tinggi jika awal-awal baru mulai ya, terutama seperti itu. Nah, nanti saya coba jelaskan jika sudah diizinkan oleh uh, Mas Adi nih, nanti coba saya presentasikan apa saja yang uh,
perlu diperhatikan dalam aktivitas olahraga. Nah, gitu Mas Adi. Wih, Mm. ada sedikit materi ya Ada sedikit kayaknya ini. materinya supaya Boleh. supaya jelas ya. Saya siapkan. Oke. Iya. Ah, Oke, untuk teman-teman mungkin yang sudah bergabung, nanti kita untuk sesi tanya jawabnya sambil jalan aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Jadi nanti bisa langsung aja sambil jalan. Oke dok, untuk akhirnya mentargetkan untuk jarak tempuh. Kan dokter pastilah saya dari 5 kilo, 10 kilo, and then 21. Iya. Itu gimana dok? Cara mengukur limit, wah kayaknya aku udah bisa nih naik ke another step gitu kalau dari jaraknya. Kalau saya pribadi sih waktu yang 5 kilo pertama itu mungkin awal-awalnya saya nggak sadar. Jadi kalau teman-teman Indo Runners Bali itu mereka istilahnya suka narik ya. Jadi kayak nggak bisa deh gitu, tapi ditemenin gitu loh. Temenin sampai akhirnya nyampe gitu kan. Dan kalau yang 10K pertama, itu waktu saya di Pantai Sanur, itu SMR, Saturday Morning Run. Jadi apa namanya? Biasa kan kalau kita pertama kali denger yang kita kan nggak pernah lari jauh nih, baru dengar kata 10 km aja udah buset jauh banget gitu kan. Nah, trik mereka itu adalah kita berhenti di titik-titik di poin tertentu gitu dipilih terus foto gitu loh. Ya kan? Foto-foto terus nanti lanjut lagi sampai akhirnya kita nyampe 10 kilo, ngeliat dong aplikasi gitu kan. Buset, nyampe juga. Jadi intinya memang untuk awal-awal buat anggaplah beginner dibikin semangat itu seperti itu dan itu ternyata ngaruh banget buat saya. Kalau yang 21 pertama kali itu gara-gara karena kalau menurut teman-teman di Endurance Bali saya dianggap mampu karena dilihat dari apa namanya latihannya terus tingkat apa ya per minggunya seberapa kilo jadi dianggap mampu. Jadi bener-bener nggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba sekonyong-konyong langsung ikut yang long run ya terutama ya. Iya, jadi bener. semuanya benar-benar berdasarkan perhitungan. Kalau nggak ya nanti cedera gitu kan. Kalau udah cedera, aduh lama banget pulihnya. Apalagi namanya badan. Ya, dia harus tahu apa kemampuan diri kita masing-masing ya. Nah, betul banget. Jadi limitnya memang harus terrecord dengan baik ya dok ya. Mungkin di bulan ini sudah berapa kilo, terus pace-nya berapa, mungkin kecepatannya, terus respon untungnya tubuh. kan betul. Sekarang kan canggih-canggih itu aplikasi, jadi kita punya summary atau istilahnya catatan gitu dalam sebulan kita kemajuannya seberapa. Jadi kita bisa ngelihat kan progresnya kita. Kalau yang memang merasa kepingin ada, anggaplah target ya, kan banyak tuh sekarang yang target tuh. Ya misalnya sekarang coaching kan istilahnya, saya belum pernah coaching sih. Karena saya sendiri masih terbatas sama waktu, jadi ya jujur sesukanya saya aja deh, sesempatnya saya. Iya betul juga. Gitu sih. Tapi selama 8 tahun, sampai 8 tahun ya dok ya? 2012 berarti, oh iya. 8 tahun ini pernah ngalamin cedera yang benar-benar lumayan mempengaruhi nggak dok? Pernah. Saya lupa kapan ya, lupa banget deh. Itu saya nggak bisa naik tangga. Kayaknya habis maraton tuh memang saya sempat nggak bisa, karena saya kurang latihan. Waktu yang half ya? Kenapa? Waktu ngambil yang half maraton? 21, iya 21. Itu saya kurang latihan karena saya ada urusan. Jadi ada kayaknya sebulan itu yang targetnya saya tuh misalnya sekian kilometer, itu kurang banget. Ya sibuk lah, ada urusan lah pokoknya ya. Nah itu ya no excuse sih, tapi ya itulah yang terjadi dan learning banget kalau emang kita kurang latihan itu nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi bahwa itu bisa bikin cedera dan cederanya fatal. Jadi nggak bisa naik tangga saya. Jadi naik tangga tuh sampai bengong tek, oh my god naik tangga. Jadi kayak orang naik bawa bendera itu loh satu. Itu yang dirasakan yang bagian mana dok? Untuk mungkin bagian kaki belakang kah, paha depan kah?
Saya atau lupa-lupa besi? inget, pokoknya nggak bisa digerakin itu kaki. Ya, udah semua aja kali ya. Iya, dan saya waktu itu nggak sempat terapi ya. Jadi Hmm. saya benar-benar total berhenti lari dan saya cuma stretching aja sambil saya kerjakan. Karena kalau kerja dokter gigi kan cuma tangan doang kan yang main. Jadi saya udah sibuk dengan pekerjaan aja jadinya. And then setelah 1 bulan baru bisa mulai lagi. Kayaknya 3 bulan deh itu. 3 bulan? 3 bulan? 3 bulan? Iya, 3 bulan. Ada gininya nggak? Ada pengaruhnya nggak setelah cedera itu? Apakah sudah benar-benar hilang atau ada yang ganjel kayaknya? Mulai ya udah pasti kemampuan saya berkurang. Kalau cederanya hilang sih. Saya juga mulai pelan-pelan ya dari jalan dulu. Saya nggak pernah yang namanya tiba-tiba, harus pace-nya kayak kemarin gitu kan istilahnya. Pasti saya mulainya juga pelan-pelan, jalan dulu, jogging dikit-dikit. Baru kemudian nanti 2-3 hari lagi baru saya mulai lagi ditambah-tambah. Jadi step by step deh pokoknya. Oke, iya. Gitu. Benar-benar. Oke, Mbak Rasid, Itu sih pengalamannya. gimana kira-kira Bang untuk kondisi seperti itu? Ya, memang. Kita Gimana? Untuk efek setelah berlari yang lumayan lama dan persiapannya kurang. Ya. Jadi apakah memang ada sesuatu? Banyak loh itu. Ada sesuatu masalah dari sisi ototnya kah atau memang cuma respon fisiologis saja atau apa? Mungkin itu karena adaptasi akumulasi ya dari respon latihan. Mungkin karena beban kerjanya terlalu besar, recovery-nya nggak cukup, ya. Terus menyebabkan akumulasi yang bisa terjadi cedera strain, ya, utama kalau ada sprain di area ligamennya. Oke. Nanti saya coba jelasin deh nanti. Oke. Bisa langsung aja kali Bang ya. Nanti langsung sambil jalan. Boleh deh. Boleh ya. Oke. Iya. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar. Oke. Ya, ada beberapa poin nih. Tapi saya mau izin perkenalan dulu nih. Oke. Izin perkenalan dulu. Udah kelihatan slide-nya belum? Belum. Belum ya, sebentar. Oke, udah. Udah. Oke, sudah. Ya. Di Google Meet-nya sudah muncul? Oke. Sudah ya. Sudah muncul. Ya, jadi pertama terima kasih Mas Adi sama Dokter Gigi Nancy ya. Baik, pertama mungkin ada yang belum kenal saya. Sebelumnya ya. Pertama izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Kalau kita lihat dari brosur di IG, saya ditulisnya sebagai fisioterapis olahraga yang hobi dengan sepeda ya. Iya. Sama seperti dokter gigi juga dokter yang suka lari ya. Ya, memang saya suka sekali berolahraga sepeda ya, dimana dulu saya juga olahraga itu sepak bola dok ya. Namun sekarang tuh udah nggak olahraga lagi, nggak sepak bola lagi karena ada cedera di area lutut kiri saya ya, mengalami robek meniskus sisi dalam. Jadi sekarang lari pun ya lari 5 kilo, kurang dari 5 kilo udah mulai kerasa ngilu-ngilu. Mulai ngilu-ngilu dan kadang terasa kaku. Jadi saya pilih olahraga yang aman lah buat tubuh saya. Nah, jadi saya pilih olahraga sepeda ya. Nah, basic pendidikan saya memang fokusnya di ilmu fisioterapi ya, yang memang fokus menangani fungsi tubuh manusia dalam bentuk pencegahan, rehabilitasi, kuratif dan promotif. Nah, jadi pencegahan nih. Nah, sekarang ini sebenarnya dalam aspek kita promotif dan pencegahan. Jadi, pembagian ilmu lah pencegahan itu. Nah, masalah fungsi tubuh dari mana saja nih fisioterapi bisa lakukan atau bisa kita berikan, itu fungsi tubuh dari mulai anak-anak ya dok,
sampai kita lanjut usia pun itu pasti butuh fisioterapi. Ya kalau ada problem-problem pada anak ya tumbuh kembang juga butuh fisioterapi. Pada lansia juga butuh fisioterapi kalau ada nyeri-nyeri osteoartritis atau ada keterbatasan gerak karena usia. Nah, namun sekarang saya ini berfokus untuk menangani fungsi tubuh olahragawan ya seperti kita ini ya, baik olahragawan amatir, profesional dan profesional ya. Dan saya juga pun kerja di Ara Fisio Tangerang ya, dan juga sebagai dosen di salah satu universitas di Jakarta. Nah, baik. Dalam sharing kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara kita mengenali tubuh kita sehingga kita tetap berolahraga dengan aman dan menyenangkan sebenarnya. Jadi harus kenal dulu tubuh kita ya dalam melakukan olahraga. Dan kita tahu tidak semua orang tuh bisa melakukan aktivitas olahraga ya, karena kesibukannya ya, kita sibuk praktek ya atau teman-teman yang sibuk kerja sehingga waktu olahraganya kurang dan gaya hidupnya jadi banyak makan ya, terus banyak penyakit-penyakit kronis ya. Nah, bersyukurnya kita yang punya waktu untuk berolahraga, selain kita punya kesehatan yang baik, pasti jiwa kita pun juga akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, namun kalau ada problem cedera ya ketika berolahraga itu pasti sangat mengganggu. Mungkin dokter atau Mas Adi kalau cedera kesel nggak rasanya? Banget. Aduh, langsung down. Kalau saya langsung down. Langsung down ya, kayak ada yang hilang ya. Betul. Langsung down. Betul, saya pun juga seperti itu. Ya, jadi kalau ada saya juga punya keluhan di lutut. Jadi kalau ada timbul nyerinya, itu langsung keselnya minta ampun. Jadi benar-benar olahraga tuh kalau bagi saya udah sebagai anugerah lah. Karena tanpa olahraga tubuh tanpa kalau nggak olahraga sedikit aja dalam seminggu itu sekali aja rasanya tuh beda sekali. Lain rasanya di tubuh. Sama banget sama. Iya. Terus kadang rasa tuh tubuh kayak pegel-pegel tapi kok nggak olahraga tapi pegel-pegel ya. Kenapa ya? Iya. Lucu emang. Memang mungkin udah kebiasaan ya. Betul. Olahraga malah hilang pegelnya. Kok iya betul. Nah, itu. Olahraga malah hilang. Terus bawaannya pengen ketawa terus ya kan, seneng terus ya kan. Iya, benar. Kalau nggak olahraga, aduh kok badan ada yang aneh ya. Iya. Nah, itu yang dirasakan bagi orang yang sudah sering berolahraga, jadi selalu kayak minta terus. Jadi kayak tubuh kita itu ibaratnya nagih ya. Iya. Nagih ya. Nah, kali ini saya sharing tema itu how to know your body for sport activity. Jadi saya nggak cuma buat untuk lari, tapi saya harap dari yang sekarang ada informasi untuk beberapa aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan. Nah, di sini kenapa kita perlu tahu? Jadi agar kita tahu batasan-batasan tubuh kita itu seperti apa. Nah kalau di tempat saya praktik itu kami melakukan screening. Dalam upaya pencegahan itu melakukan screening tubuh. Jadi mungkin kita sebagai olahragawan atau atlet tuh ya asal main, ayo. Yang penting gue prestasi ya kan. Ya kan punya prestasi, terus bisa lari, bisa punya kecepatan yang bagus, bisa bersaing dengan teman atau ada rasa kompetitif ya. Namun rasa kompetitif. Namun kita perlu tahu juga tubuh kita sebatas apa. Kadang kita lupa tuh sebagai olahragawan, kadang lupa tuh. Nah, saya juga sering melakukan screening ya, itu khusus pada olahragawan basket ya. Tapi ada juga beberapa saya bikin grup kelompok lari di daerah Tangerang tuh, ada salah satu ya pernah saya lakukan screening secara periodik 1 tahun sekali. Nah, di sini ada 2 gambar ya menjelaskan banyak dari kita yang mengalami cedera tanpa adanya benturan. Nah, jadi yang dokter ada benturan nggak dok waktu cedera itu dok? Benturan itu artinya gimana ya? Kayak langsung
ada keluhan kayak jatuh, didorong temen, atau tiba-tiba sakit saja? Oh, enggak. Jadi Mungkin karena salah kalau yang landing paling saya sakit. ingat itu setelah larinya, yang paling parah itu saya setelah lari itu. Setelah larinya ya? Setelah lari selesai, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa Kakinya ya. Ya. Naik tangga itu nggak bisa dia. Nggak bisa ya. Okay. Stres naik tangga langsung. Stres ya. Karena nggak bisa naik tangga. Iya. Nggak bisa yang jalan tuk 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 gitu loh. Langkahnya jadi nggak benar ya. Nggak bisa. Jadi langkahnya satu. Nah, terutama pada olahraga yang butuh daya tahan tinggi ya, seperti lari, sepeda jarak jauh, itu tiba-tiba tuh rasanya, kok tiba-tiba saya sakit ya daerah ini, area lutut, area lengan, area pinggang, ya. Nah, itu biasanya ditandai dengan rasa nyeri. Nah, kondisi yang seperti itu disebut dengan overuse injury. Cedera yang akibat terlalu sering ya, di mana ada akumulasi pembebanan kerja dari struktur tulang dan otot saat melakukan latihan. Jadi beban kerja latihannya itu terlalu tinggi. Nah, pada ya di gambar yang di gambar yang sepeda ya, yang sepeda ini menjelaskan bahwa ada gambar female dan male ya, laki-laki dengan perempuan ya, terkait area-area mana saja yang sering cedera, daerah mulai dari leher ya. Leher tuh juga kadang lari berasa loh leher. Betul, setuju banget saya pernah. Lutut tuh, benar-benar. Lutut ya, lengan ya kadang-kadang. Terus paling sering juga IT band juga sering. Daerah telapak kaki ya, pinggang pun juga kadang terasa ya ketika lari. Kemudian hip, ini lumayan banyak cast hip pada pelari ya, sering saya dapati. Kemudian Achilles atau urat bagian belakang daerah tumit nih, tumit atas bagian belakang. Itu juga banyak dialami oleh teman-teman olahragawan endurance. Nah, itu paling sering tuh paling tinggi angkanya resikonya sebenarnya pada wanita. Ya, resiko cederanya, tapi adaptasinya tuh terhadap latihan tuh sebenarnya sama-sama saja, tapi kemampuan bebannya tuh pasti berbeda dengan laki-laki dengan wanita. Itu beberapa riset ya mengatakan bahwa ada pengaruh dari hormon estrogen juga. Tapi saya lagi mencari tahu kebenarannya itu seperti apa, karena masih dalam pertanyaan. Ada beberapa riset bilang mengatakan seperti itu. Mungkin karena perempuan siklus hormonnya kan lumayan ini kan, berubah-berubah kan, kita ada bulanan gitu kan. Iya, betul. Terus yang di oke. Nah, lanjut kita lihat yang grafik ya. Nah, yang grafik ini menjelaskan yang grafik warna hijau itu terkait dengan beban latihan. Nah, warna hijau ini terkait dengan beban latihan. Mungkin beban kita latihannya progressive overload ya, kita dengarnya ya, istilahnya. Progressive overload. Oh, minggu ini harus naik sekian, besok minggu depan harus naik sekian. Akumulasi kilometernya harus sekian dalam sebulan ya kan, biasa gitu kan ya kalau dilari. Pace-nya tuh. Pace-nya harus sekian ya, harus meningkat. Pace-nya harus 6 kali, Dok. Ya, ternyata misalnya kita latihannya bebannya 9, bebannya 8 lah kita anggap ya. Dari rentang dari 0 sampai 10 ya, bebannya 8. Ya, ternyata training efeknya itu di bawah dari 8. Jadi butuh akumulasi yang banyak latihannya untuk bisa menghasilkan efek yang baik. Namun, kalau ada beberapa orang yang beban latihannya itu tidak pas, atau sekarang disebut dengan sweet spot namanya. Ya, sweet spot tuh harus pas zona latihannya. Kalau berlebihan, maka respon dari beban latihannya terlalu tinggi dan mengakibatkan resiko cedera. Nah, mungkin sweet spot maksudnya cross training. Sweet spot tuh dosis latihan, intensitas latihannya harus pas. Oke. Istilahnya mungkin nanti kalau kita cari-cari beberapa pelatih bilangnya sweet spot namanya.
Oke. Jadi harus pas latihannya supaya tidak menyebabkan cedera dan justru memberikan efek adaptasi yang kita harapkan. Oke. Harus sweet spot gitu. Nah, kalau berlebihan bebannya, maka resiko cederanya terjadi akumulasi resiko cedera yang tinggi. Nah, mungkin ada rasa sakit di otot, ya kan? Kemudian nyeri di sekitar sendi, ya, sampai kita jalan pun naik turun pun juga berat rasanya. Nah, itu mungkin itu yang dialami oleh dokter. Jadi ini yang terjadi bukannya ada efek latihan, tapi malah terjadi cedera. Nah, ini kemarin beberapa ini juga sering juga nih dalam aktivitas berlari, ya, malah berisiko kematian. Nah, suka kita dengar ya. Ya, di race-nya itu sih. Di race-nya. Sedih kan? Kemarin kan ada dok, tahun lalu ya? Iya, ada. Dan itu kaget banget. Ya. Mungkin pelatihnya udah cukup sigap itu, tapi ya, wah ya mau gimana ya? Ya, itu juga. Tuh, Bang. Ya, itu terkait dengan ini sih kapasitas diri kita sebenarnya harus tahu. Betul. Harus tahu. Ada beberapa case saya dapat di klien ya, di mana dia harusnya ikut lari di Jakarta Marathon. Namun dia begadang sebelumnya karena ada tuntutan kerjaan, dia harus begadang. Dan dia khawatir, terus dia tanya kepada saya, lanjut gak race-nya? Oh, lebih baik gak usah kalau begadang daripada beresiko. Nah, kita tahu kan kalau efek begadang itu jantung kan lebih berdebar lebih cepat kan di siang harinya. Nah, apalagi saat berolahraga lebih parah lagi. Apalagi kalau dipilih long run ya. Apalagi long run ya kan. Nah, apalagi startnya kan pagi-pagi semua kan. Betul. Jam 4, jam 5 kan udah mulai tuh. Biasanya nggak bisa tidur loh kalau mau long run kan? tuh. Nah, itu dia. Resiko itu. Udah bolak-balik tetap susah tidur. Susah tidurnya. Nah, karena itu kita perlu tahu nih batasan-batasan dari aktivitas kita. Nah, perlu kontrol juga dengan pelatih ya, pelatih yang kalau laporan kepada pelatih, kontrol. Saya ini kemarin begini, berlanjut gak nih latihannya, misalnya seperti itu. Ya, kadang kita kan sebagai yang amatir kan juga ada pekerjaan ya. Ada pekerjaan. Kalau yang kerjanya bisa di rumah, bisa dilakukan di rumah dan bisa melakukan latihan, biasanya mereka lebih tahu kapan dia harus latihan dan kapan dia stop. Dan justru di race itu paling tinggi resiko kematiannya sebenarnya dibandingkan pada saat latihan. Ya, justru kalau pada saat latihan itu banyak 5 kali lebih tinggi resiko cederanya karena mungkin latihan kita progressive overload yang harus mengejar target target miles ya kalau di lari ya, target kilometernya berapa ya, sehingga ada risiko cedera. Jadi dokter mungkin tiba-tiba kok nggak bisa naik tangga, jalan aja susah. Nah itu jadi incidence overuse-nya lebih sering terjadi saat latihan. Justru dan juga di pre-season pun atau sebelum bertanding pun juga resiko tuh. Ya, paling sering tuh strain pada quadriceps sama hamstring, tiba-tiba ada rasa. Nah, kalau ada ankle pun biasanya karena keselimpet kaki sendiri, ya kan? Kalau saat latihan. Keselimpet kaki sendiri, kalau enggak lagi asik lari, tengok nggak lihat lubang, biasanya paling sering teknisnya seperti itu. Waduh. Itu sih yang sering saya dapat nih ya, case-nya seperti itu. Nah, itu terkait case-case-nya. Lalu, nah di sini ada saya lampirkan beberapa poin yang penting terkait dengan resiko cedera. Kenapa sih kita bisa resiko cedera? Sebenarnya paling penting ini kita harus melihat dari kondisi fisik kita secara internal. Ya, terkait dengan usia, ya kalau usia semakin tua pasti ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Namun ada beberapa juga yang usianya makin tinggi, makin tua, malah makin kuat biasanya. Ada juga yang seperti itu. Ya, mungkin karena akumulasi latihan dia di masa muda, sehingga
dia mampu kuat dengan sendirinya seadaptasi. Tapi biasanya akan terjadi overuse injury, ada risiko cedera, ya terutama pada area tendon otot, ya, dan area sendi paling seringnya. Nah, terkait dengan usia, tentu tadi ada resiko usia pada wanita lebih tinggi dibanding pada jenis kelamin pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Ya. Nah, kita juga harus memperhatikan komposisi tubuh. Ya. Biasanya saya mau lari karena untuk ngurangin berat badan. Ya, ada ikut-ikut lari ya kan. Aduh, sakit lutut, langsung stop. Iya, seringannya gitu ya, sedih jadi ya. Iya. Nyalahin larinya gitu ya. Iya. Aduh, saya banyak tuh lihat di jalan tuh yang gemuk-gemuk pakai apa namanya? Pakai biasanya jaket yang jaket parasut tuh, Dok. Ya, jaket parasut ya. Saya suka lihat kayak jas hujan. Kayak jas hujan, lari dengan badan gemuk. Pasti mereka goalnya untuk bisa mengurangi berat badan. Tapi kecepatannya lumayan dipaksakan pada saat itu. Saya suka iseng nih ngikutin naik motor, kalau ada yang lari, wah kecepatannya berapa kilo nih? Kok lumayan juga nih dengan berat badan segini. Ada pernah saya ikut, ya, kecepatannya lumayan agak cepat. Ya. Nah, itu juga harus perhatikan berat badan kita. Terkait dengan ini juga ada korelasinya kemampuan kecepatan terhadap komposisi tubuh. Ya. Jadi sebaiknya gimana itu? Nah, sebaiknya kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, kecepatannya. Ya, sesuai dengan kemampuan lah secara individu. Kalau cepatnya kita cuman apa sih sebutnya pace ya? Iya. Paling cepat tuh pace berapa ya? Nah setiap orang beda-beda. Buat saya, pace 6 itu udah cepet banget. Pace 6, ya ada yang seperti itu ya. 4 itu udah kayak nggak mungkin saya. 4 tuh cepet, 4 paling cepat udah podium, Dok. Pace 4 ya, jadi harus menyesuaikan lah. Ya, dengan menyesuaikan. Mungkin kalau misalnya body komposisinya apa namanya? Dokter lebih rendah lagi mungkin bisa lebih cepat, bisa saja ya, karena adaptasi latihan. Bisa saja. Kemudian status. Sorry sedikit. Ya, boleh. Ada dosis latihan yang pas dengan badan, umur dan tujuan latihan. Tujuan latihan. Gimana? Oke. Dosis latihan yang pas dengan badan mungkin maksudnya berat badan kali ya? Iya, berat badan. Usia dan tujuan latihan. Tujuan latihan. Kalau memang tujuan latihannya dosis latihannya harus dilihat. Kalau untuk lari ya, sifatnya lari, untuk mengurangi berat badan ya lihat dari zona latihan, zona heart rate ya lebih amannya ya. Oke, berarti patokannya heart rate, denyut jantung. Jika misalnya goal kita untuk mengurangi berat badan, maka disarankan pada heart rate zona 2. Karena di sana semakin lama latihan, maka bisa banyak lemak yang terbakar pada zona tersebut. Kalau misalnya udah jago banget nih, ya kan udah jago banget nih di zona 2, naikkan ke zona 3. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, ini kan dokter tadi kan sempat menyebutkan kalau tujuan pertama awal lari atau olahraga itu kan ada masalah di pinggang tuh, di pinggangnya. Low back pain-nya. Nah, itu gimana sekarang, Dok? Efek yang dirasakan secara general dari jadi intinya sih kambuhan ya. Kalau saya berhenti total dalam artian misalnya sibuk banget saya 2 minggu lah gitu nggak bisa lari sama sekali, itu muncul ya. Tapi kayak munculnya tuh dikit, trit gitu aja. Tapi kalau saya mulai lagi hilang. Mulai lari hilang dia. Jadi memang sepertinya badannya butuh gerak gitu. Butuh gerak. Ya. Secara lari kan gimana ya? Semua ya. Jadi benar-benar kita kan dari lari mulai dari pemanasan dulu, terus kemudian kita lari, terus ada cooling down, jadi badan benar-benar gerak banget. Jadi hilang. Jadi kalau saya nggak lari 2 minggu biasanya mulai deh, dikit-dikit muncul. Jadi benar-benar ternyata membantu saya banget. Ya, jadi itu manfaat sih sebenarnya olahraga itu. Ya. Jadi memang itu juga dibuktikan, Dok. Jadi kalau orang sakit pinggang melakukan latihan aktivitas yang sifatnya aerobik seperti salah satunya lari, ya, itu dapat mengurangi nyeri pinggang.
Nah, gitu. Nah, Betul, tadi betul. ya, gitu. Nah, lanjut ya. Nah, untuk pemanasannya sendiri, Bang, untuk persiapan mungkin ke arah pemanasan Oh, nanti kita itu bahas. Nanti kita bahas. indikator. Nanti kita bahas Oke, ya. Oke, oke, selesaikan dulu. Jadi intinya oke. yang pertama kita kenali dulu tubuh kita dulu, ya. Jadi kondisi internal tubuh kita terkait dengan usia apa, komposisi tubuh, kesehatan kita bagaimana, kemudian kebugaran kita levelnya sudah sampai apa, ya. Kemudian dari struktur anatomi, panjang tubuh, panjang kaki juga mempengaruhi itu terkait dengan cedera. Saya sering banyak dapetin tuh case seperti itu. Kemudian skill kita udah sampai level apa? Mungkin kalau dokter sudah berapa tahun dok pelatihannya dok? 8. 8 tahun. 8. Berarti skill levelnya sudah lebih bagus harusnya. Tapi saya nggak merasa expert loh ya. Ya, tapi Saya skillnya. cuma merasa hobi aja. Ya, lama-lama kan skillnya pasti akan naik. Skillnya udah expert dok. Nah, kalau kalau ada faktor eksternal, nah barulah terjadi cedera. Bisa saja cedera karena dari komponen tubuh kita sendiri, ya karena tidak kuat, dan barulah bisa terjadi cedera. Nah, mungkin nanti teman-teman lihatnya di IG, saya tampilkan video ya. Woy, Video. mantap ada Nah, videonya. ada video, yang mudah-mudahan untuk mengedukasi, video terkait beberapa gerak yang beresiko cedera pada area-area kaki. Gimana? Halo, cek. Tes, ya. Dah. Ya, jadi di gerakan berikut ini, ya, yang kedua, ini resiko cederanya pada sisi tulang kering sisi dalam. Tulang kering sisi dalam. Tulang Iya, kering betul. sisi dalam, ya. Jadi gimana ankle-nya itu, ya normal, gimana kamera saya? Jadi keluar ke arah sana. Nah, itu menyebabkan tulang kering kita tuh bebannya terlalu tinggi, pressure-nya. Tulang kering bebannya terlalu tinggi. Jadi bisa resiko stress fracture juga. Jadi harus benar-benar mengetahui mekanisme mekanisme dari gerakan berlari. Ya, ini salah satu contoh gerakan-gerakan berlari ya yang kurang tepat. Ya, posisi Kurang tepat, ya. mekanikanya. Ya, mekanikanya kurang tepat ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Ya, sebenarnya masih ada lagi, masih banyak yang juga berpengaruh. Ya, mulai dari hip kita yang suka miring-miring juga bisa terpengaruhi, menyebabkan cedera pada area lutut, area ankle, ya bahkan bisa sampai ke punggung. Nah, mungkin kalau dokter kok suka suka nyeri kalau lagi dia mungkin gerakan pinggulnya pada saat posisi diam atau gerakan yang non olahraga nggak benar nih, nggak balance. Tapi ketika berolahraga sudah balance kembali. Biasanya karena otot-ototnya aktif seperti itu. Itu sih mekanika larinya ya. Itu salah dua contoh dari pola lari yang tepat. Iya, betul. Jadi di sini mungkin untuk melihat pola larinya sendiri bisa menggunakan treadmill, jadi direkam dari belakang dan bisa di slow motion. Jadi ketahuan apakah ada sudut kah atau dari ankle-nya, dari lututnya. Sebenarnya di internet sendiri udah banyak ya, Bang ya, yang mencantumkan bagaimana running pattern yang salah ya, dan betul. kemungkinan cederanya. Jadi Ya, teman-teman pelari bisa sedikitnya men-screening diri sendirilah. Ya. Kalau misalnya ada pola mungkin agak kurang, bisa mengontrol. Ya. Jadi cari tahu mekanika, kemudian rasakan, berarti gitu. Rasakan udah benar apa belum nih, gitu. Jadi kadang kita suka lari-lari aja ya kan. Iya. Oke, nah ini kemana sih kita harus mencari informasi tubuh kita? Siapa sih yang bisa bantu? Ya, ternyata ada beberapa petugas ya. Terkait dengan yang utama tadi ada resiko kematian karena jantung, ya itu. Ya. Karena jantung, keluar nggak video saya?
Video benar. Ya, karena jantung ya. Oh, agak kebalik kok gambar saya. Nah, agak ngehang dikit. Ini video lagi, Bang? Video, enggak, bukan enggak. video. Slide ya? Slide, agak ngehang dikit nih. Nah, Udah keluar. Udah keluar ya. Dimana kemana sih kita harus screening, ya kan? Nah, terkait dengan kondisi resiko kematian, ya, sudden cardiac death, kita harus ketemu dokter spesialis jantung memastikan, misalnya dokter nih sudah 8 tahun nih latihan ya. Nah, sesekali coba kontrol ke dokter spesialis jantung untuk cek deh jantung saya aman nggak untuk aktivitas olahraga. Sebenarnya cek, itu harus rutin tuh, cek berkala itu. Apalagi kita yang suka ikut race ya, jangan lupa tuh untuk cek itu. Kemudian kalau misalnya kita punya riwayat-riwayat penyakit lainnya, harus cek juga ke ahlinya. Nah, fisioterapis juga bisa melakukan pemeriksaan, tapi hanya sebatas pemeriksaan muskuloskeletal. Di mana muskuloskeletal itu pemeriksaan gerak, ya, fungsi gerak tubuh kita sudah baik atau belum. Ya, ini juga ada beberapa poin lah, kemana saja kita harus bisa mengenali diri kita, siapa saja yang bisa bantu diri kita. Nah, fisioterapi itu bisa melakukan screening itu mulai dari apa? Biasanya dengan anamnesa, riwayat diri klien ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, kemudian melakukan pemeriksaan gerak fungsional jasad. Nah, uniknya kita akan melihat apa saja pemeriksaan fungsi gerak dasar yang bisa kita lakukan. Oke. Sudah muncul gambarnya? Ya, sudah. Ya. Nah, di mana ya apa output yang ingin kita capai dalam dalam hasil screening, di mana kita sebagai olahragawan pun akan tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa. Ibaratnya ada yang mengingatkan tubuh kita. Kemudian yang kedua, kondisi otot kita itu seperti apa. Kemudian sendi kita aman nggak, ligamen kita tuh bagus atau enggak. Ya, jadi kita dapat informasi kondisi dasar muskuloskeletal tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah kita tahu ada nggak kompensasi gerak fungsi tubuh kita yang bisa menyebabkan cedera. Nah, ini yang berkaitan dengan resiko cedera yang sifatnya overuse. Jadi benar-benar mengetahui. Nah, ada beberapa contoh. Saya ada gerakan dasar saja. Ya, ini pada gerakan squat dasar. Kita tahu olahraga itu dasarnya adalah squat atau posisi kuda-kuda. Ya. Oke, posisi kuda-kuda. Pada gerakan squat tuh paling sering ya pinggul kita tuh nggak pada satu titik yang di tengah biasanya. Biasanya tuh pada titik yang nggak di tengah, yang tiba-tiba miring ke kiri atau miring ke kanan ke salah satu kaki yang dominan biasanya. Jadi masalah pembebanan ya? Iya, yang pembebanannya. kurang merata. Iya. Dokter, kalau boleh tahu, dokter punya keluhan pinggang sisi kanan atau sisi kiri atau ada di tengah pinggangnya? Di tengah ya. Nah, mungkin saja coba nanti lihat di kaca, saya squat pinggulnya bergerak ke salah satu sisi enggak? Oke. Jadi itu benar-benar observasinya harus detail sih, harus dilihat dari kaca ya. Kalau ada rekan fisioterapi mungkin nanti dokter ketemu Mas Adi ya. Kalau coba dicek deh, penasaran saya misalnya. Ya, coba nanti dicek. Nah, yang paling gampang sih kalau lututnya ke dalam sudah pasti itu nggak benar ya, lututnya ke dalam, atau squat dengan jinjit, ya tiba-tiba kok saya bisa squat tapi kaki saya jinjit, nah itu sebenarnya nggak benar, berarti ada keterbatasan pada gerak sendi. Nah, ada juga yang baru squat langsung ke belakang jatuh nggak kuat gitu. Iya, betul. Jalan. Jadi kalau ke WC jongkok nggak kuat dia nggak bisa tuh biasanya. Iya benar. Ya, dia harus jinjit
Dia harus jijit dan pegangan tembok kanan kirinya biasanya. Badannya harus maju banget. Iya. Terus ada juga yang lagi lari. Oh, saya suka lihat nih di beberapa tempat spot-spot lari yang paling umum nih, ya. Suka liatin pola lari. Kita sambil sepeda suka liatin pola lari orang. Di pinggulnya ini kok agak maju ke depan ya. Terus nanti kakinya agak X nih. Seringnya pada perempuan. Nah, itu disebut dengan anterior pelvic tilt, ya. Dia agak geser ke depan dia. Geser ke depan, nyut. Tiba-tiba suka sakit pinggang lah, habis itu aduh capek, terus lututnya X lah, ada keluhan. Nah, biasanya itu sumbernya dari pinggang juga bisa. Ya, ini kompensasi yang bisa ditemui. Nah, jadi mungkin tubuhnya agak kayak posisi bebek ya, Bang ya. Ya. Jadi terlalu nonggeng lah ya, larinya nonggeng. Larinya nonggeng. Nah, kapan sih kita mulai melakukan screening? Itu sebenarnya screening itu bisa dilakukan sebelum atau saat ini nih, misalnya lagi lagi pandemi ini. Saya pengen tahu nih kondisi tubuh kita seperti apa. Coba cari fisioterapis yang sanggup melihat kondisi saya. Kapan dimulainya? Biasanya umumnya pada off season. Tapi bagi kita olahragawan yang amatir, kapan saja boleh. Ya, kemudian setelah itu pasti biasanya fisioterapis bisa menyarankan gerakan-gerakan atau latihan home program apa saja yang bisa diberikan oleh olahragawan. Nah, ada 7 gerakan. Nah, ada 7 gerakan yang wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan dalam pemeriksaan. Nah, ini 7 gerakan ini kalau di antara 3-nya gagal, maka tubuh kita itu beresiko cedera sebenarnya. Jadi gerakannya itu nggak benar. Gerakannya, Dok. Langsung ke gerakannya, Bang. Belum ada muncul yang ya? Sabar nih. Belum muncul nih. Oke, ada 7 gerakan. Dan ini teman-teman gerakan yang mungkin bisa dicatat atau di screenshot untuk mengenal tubuhnya lebih dalam. Nah, ini adalah 7 gerakan, kita sebut dengan FMS test. Dan FMS test ini di Indonesia baru beberapa orang saja, ya, yang bisa melakukan membantu tes ini. Salah satunya saya juga sudah certified di FMS ini, dan saya sudah lakukan tes ini sudah bertahun-tahun di atlet basket, dan saya bisa membantu mereka untuk mengurangi beberapa problem. Nah, standarnya adalah squat. Tadi kalau squatnya miring-miring, ya itu udah pasti ada problem, ada kompensasi. Ya, kemudian melangkah, ketika step biasanya ada problem nyeri pinggul atau ada nggak nyaman di pinggul, ya, sepegel-pegel, kemang-kemang pada pelari itu. Kemudian pada lunges, ya, kemudian juga dilihat pada mobilitas bahu dan core-nya. Nah, otot core kita udah bekerja dengan benar belum nih? Jadi ada 7 gerakan ini sudah mencakup itu semua. Oke, kita ke dokter Nancy dulu. Ya. Dok, katakanlah ada kalau kayak saya nih yang memutuskan untuk saya mau intensif lari. Kira-kira yang benar-benar harus diperhatikan agar konsisten tuh kayak gimana sih, Dok? Supaya tidak angin-anginan atau apa? Itu PR banget sih sebenarnya. Saya pun juga masih ya, jujur banget. Saya itu juga jujur motivasi. Kalau saya sih mungkin ini aja kalau saya yang tak pakai, kalau saya nggak olahraga itu pasti uring-uringan, moody nggak jelas, terus kemudian itu low back pain-nya akan muncul lagi karena saya masih aktif bekerja kan istilahnya. Jadi ya muncul lagi dia. Jadi kalau sudah ya udah, jadi saya nggak bisa totally berhenti. Dan setiap kali habis olahraga pun, anggap nih saya malas banget nih, tapi maksain diri nih misalnya, akhirnya maksain diri untuk olahraga, tapi setelah olahraga saya happy banget gitu, untung banget saya mulai. Jadi memang komitmen itu tidak mudah sih untuk memulai. Dalam artian kita yang sudah bertahun-tahun pun itu masih struggling kok. Ya moody, bosan, whatever ya, macam-macam kan alasannya orang. Tapi kalau saya patokannya ya paling itu aja. Kalau saya nggak olahraga, moody saya nggak jelas. Terus kemudian sakit low back pain-nya bisa kumat lagi.
Simple sih itu aja. Kalau saya kalau nggak olahraga, GERD-nya kambuh. Oh Oke, gitu, GERD. ada GERD juga. GERD, ya, GERD saya Sampai kambuh. minum obat? Sampai minum obat dulu. Jadi setelah Oke. setelah minum obat, wah itu benar-benar nggak nyaman deh. Lumayan itu GERD itu sih juga ada. Kadang-kadang sih, maksudnya apa ya? Kalau udah kepikiran kan biasa lah ya. Benar. Ya. Nah itu gimana mulainya? Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Dua poin lagi. Nah, ya, 2 poin lagi. Jadi dari FMS tadi, ya, belum muncul ya di Instagram ya. Ya. Jadi di FMS tadi itu ternyata ada poinnya, dok. Ada poinnya di mana kalau nilai kita kurang dari 15 poin, ya, kita akan beresiko cedera sebenarnya. Jadi ada penilaian poin-poin penilaiannya nih terkait dengan tes FMS-nya. Ya. Nah, oke. Nah, jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah bisa nggak kita berolahraga dengan kondisi cedera sebenarnya, ya kan? Nah, itu. Jadi penting peran kita adalah kalau kita sedang mengalami cedera, kita cari tahu dulu ini jenis cederanya apa. Supaya kita tahu, oh kalau misalnya ankle sprain, oke, mungkin kita Google udah banyak, ya kita cari tahu berapa lama sih pemulihannya. Oh standarnya misalnya 6 minggu sampai 2 bulan. Oke, saya akan latihannya nggak lari, mungkin latihan anggota gerak atas, latih core atau conditioning ya kita sebutnya, dengan melatih otot lain sambil memulihkan cedera ankle-nya. Ya, jadi benar-benar harus tahu. Kemudian kalau cedera yang overuse, mungkin dokter didiemin aja nih cederanya selama 3 bulan, ya kan? Selama 3 bulan didiemin aja karena, ini benar tandanya udah nggak benar ya kan? Berarti sudah tahu kondisi cederanya akan pulih kapan, ya. Nah, kemudian jika misalnya terlalu lama, ya selama 4 minggu atau 2 minggu kok nyerinya nggak kunjung baik, nggak kunjung berkurang, maka harus perlu ditangani, konsultasi ke dokter, ya dokter olahraga, ke fisioterapis olahraga, atau dokter ortopedi juga bisa. Kemudian kenali rasa nyerinya. Kalau nyerinya masih baru, maka diperlukan adalah istirahat. Kalau nyerinya setelah 3 bulan masih ada nyeri, maka harus tahu nyerinya seberapa besar toleransinya. Ya, itu disebut dengan nyeri kronis. Nah, ada yang saat ini tuh masih ada problem nyeri, tapi dia masih bisa lakuin latihan. Ya, atau masih banyak yang seperti itu. Banyak banget. Banyak. Tapi ya. Nyeri kronis, ya itu disebut dengan nyeri kronis. Nah, nyeri kronis tuh kalau saya secara sainsnya itu nyeri cedera yang rasa nyerinya itu tersimpan di otak. Jadi timbul nyeri, rasanya aduh nyeri nih di sini, nyeri nih di sini. Ya kan? Tapi ketika berolahraga rasa nyerinya tuh kayak udah lewat begitu aja. Lewat naik podium aja. Iya, betul, tiba-tiba naik podium. Nanti pulang-pulang datang lagi, Mas Haji saya sakit lagi nih abis ini, padahal podium ya. Jadi benar-benar kayak dikontrol oleh hormonnya dia sebenarnya. Tapi sebenarnya di jaringan tubuhnya itu masih ada kerusakan kah atau bagaimana, Bang? Ya, ada beberapa struktur yang mengalami kerusakan ya. Kalau biasanya mengalami kerusakan biasanya udah nggak kuat lagi larinya. Tapi kalau yang sudah cuma sisa nyeri-nyeri yang masih tersimpan di dalam tubuh ya, biasanya mereka agak lanjut aja biasanya seperti itu. Tapi kalau mereka tiba-tiba stop, nah berarti ada kerusakan di situ. Nah, strateginya adalah biasanya mengontrol pace atau mengontrol kecepatannya. Ya, biasanya mungkin karena sudah berpengalaman ya, jadi pace-nya misalnya pace 5 yang cepat ya, biasanya pace 5 ya dalam kondisi nyeri pun dia bisa pace 5 mempertahankan. Tapi dia tidak berani ke pace yang lebih cepat dari itu. Kemudian strateginya mungkin dia bisa memperbaiki pola tekniknya ya. Kemudian pakai sepatu, mungkin strateginya ada sepatu diganti-ganti ya kan.
Mungkin nanti kita bahas tentang sepatu, ya. Sepatu. Kemudian, nah ini Dr. yang Nancy tuh yang banyak sepatunya. Oh iya, koleksi tuh. Semua pelari lah kali. Ya, ganti-ganti sepatu, coba sepatu, kemudian cari sepatu yang cocok, ya kan? Beberapa brand yang cocok, yang mana nih, yang kok ini enak nggak bikin saya nyaman ketika lari, itu yang harus digunakan sebenarnya. Kadang ya mungkin nanti di obrolan selanjutnya kita bahas tentang sepatu. Nah, yang terakhir adalah lakukan analisa biomekanik lari nih. Ini belum ada di Indonesia, tapi di luar negeri itu udah banyak ya. Biomekanika lari. Nah, saya lagi bangun tempatnya untuk bisa membangun analisa biomekanika lari. Karena ini menggunakan video seperti video tadi, jadi pakai video belakang, video samping, video depan, jadi bener nggak sih pola larinya seperti itu. Kalau untuk dokter sendiri, misalnya nih sedang lagi ada event atau memang menempuh jarak ya lumayan jauh, biasanya yang paling cepat kerasa itu bagian tubuh yang mana sih dok? Kalau misalnya sudah ada tanda kelelahan, mungkin dari anggota gerak atas atau di bawah atau mungkin di otot-ototnya mana sih dok? Ya. Yang paling ngos-ngosan aja. Berarti nafas aja dok ya? Ngos-ngosan aja. Kalau yang lainnya bisa gerak. Kalau udah ngos-ngosan, apa aja nggak bisa deh. Kalau kram-kram itu sendiri gimana dok? Kalau kram itu saya dari saya 8 kali sih kesimpulannya saya adalah 1 latihan dan pola makan. Ya. Oke. Itu kesimpulannya saya sih dari pokoknya latihannya bukan berarti berlebihan ya, tapi intinya sesuai dengan kemampuan badan saya. Terus kemudian sama itu pola makan, ngaruh banget itu antara 2 itu. Jadi memang preparation-nya Bang ya. Jadi seperti warming up itu seberapa jauh sih Bang kita harus melakukan warming up? Apakah ada kriterianya untuk alat ukurnya? Nah, untuk warming up itu sebenarnya cukup sampai jantung kita sudah berdebar sesuai dengan zona latihannya atau zona 1 ya, zona recovery atau zona pemanasan. Pada zona 2 boleh. Kemudian terasa otot itu sudah mulai agak hangat ya, kemudian sudah agak lebih fleksibel dari sebelumnya. Nah, misalnya udah kenceng lah, udah ada kontraksi lah ya. Betul, udah kenceng ya, atau misalnya sebelum latihan tuh aduh kaku-kaku nih, coba gerak-gerak kecil-kecil gerakan sampai benar-benar lebih luas lagi. Nah, kalau sudah luas berarti ada otot kita sudah panas, sendi kita sudah mulai mobilitasnya sudah bagus lah. Gitu. Iya. Apalagi saya sempat lihat di IG dokter ada seperti running drill, jadi latihan-latihan sebelum berlari. Itu gimana dok? Bisa diceritakan nggak? Itu bagus ya, banget. Kebetulan kan di komunitas Indorunners Bali bikin program workout Wednesday pagi hari Rebo itu kita yaitu baru akhirnya gitu saya pikir mau ikut kan. Nah setelah ikut ternyata sangat penting banget latihan running drill, strength trainingnya itu segala macam, dan itu ternyata saya banyak salah gitu. Jadi setelah ada coachnya tuh, diajarin segala macam yang simple sih, plank, squat. Ternyata saya banyak gerakan yang kurang benar kan. Jadi karena diliatin sama coachnya, jadi dibenerin gitu posisinya. Jadi ternyata memang sangat-sangat penting banget. Jadi kerasa banget efeknya juga bisa sebagai warming up juga kan ya, Bang ya? Ya, warming up betul. Oke. Ya, oke. Ini ada yang nanya nih untuk pola recovery. Dari dokter sendiri deh, untuk recovery kan ada tuh istilahnya recovery run. Itu kayak gimana itu, Dok? Recovery gimana? Pola recovery. Ada yang nanya untuk pola recovery mungkin setelah long run atau ada event apa. Untuk recovery-nya itu apakah tetap berlari kah keesokan harinya atau rest dulu bareng? Kalau katanya sih setelah habis long run besoknya itu namanya apa? Recovery run ya. Tapi jujur selama ini karena kesibukan saya jarang banget bisa. Ya kadang bisa, kadang enggak gitu loh. Paling ya stretching di rumah aja sih. Gitu. Untuk recovery run. Oke.
itu sebenarnya dari tubuh kita udah siap nggak sih Bang untuk recovery tapi tetap memberikan pembebanan walaupun tidak terlalu berat kan gitu. Bagaimana Jadi gimana? apa untuk recovery run itu Mm-mm. setelah long run, sebenarnya tubuh kita itu udah siap nggak sih dikasih stresor lagi atau beban lagi? Mungkin intensitasnya dikurangi tapi tetap bergerak gitu loh. Ya, Apakah harus dikasih jeda waktu atau gimana? tergantung ini sih pengalaman ya, tergantung pengalaman ya menurut saya. Hmm. Kalau pengalamannya sudah bagus ya, biasanya mereka butuh recovery, istirahat pun sudah cukup ya. Kemudian atau Hmm. dibagi hari ini misalnya lari long run ya kan, besok conditioning, biasanya seperti itu. Ya, biasanya kalau pemula-pemula hari ini lari ya, hari ini lari besok conditioning atau mereka kok istirahat total. Tergantung tiap Hmm. pengalaman sih beda-beda. Kalau yang udah sering, udah rutin pengalaman, mungkin hari ini larinya 50 kilo, besok 20 kilo atau 30 kilo. Hmm. Tergantung dari pengalaman sih masing-masing. Tuh. Oke, itu dia tadi. Sekali Dok, lagi balik ke diri sendiri ya. Iya, iya. harus baik Jadi ke diri bagaimana sendiri. kita mengenal Harus tahu diri kita kondisi lebih jauh internal kan? kita. Hmm. Oke. Mm-mm. Kalau untuk dokter sendiri selama pandemi ini gimana dok? Workoutnya atau runningnya? Untuk sementara sih masih di rumah dulu ya, karena uh, apa ya, ya secara pribadi masih merasa belum aman karena saya sendiri pekerjaannya cukup beresiko. Um, jadi saya pikir untuk sementara ya yang penting olahraga lah di rumah. Tapi tadi pagi saya udah nyempetin lari di depan gang aja sih, Oke. bola balik cuma digodain terus sama tetangga. Rajin bener Mbak. Berarti masih tetap praktek ya dok ya? Untuk di Masih praktek. karena gimana ya sensasinya terbang itu loh kalau kita udah apa sih pace tertentu itu kan terbang ya Hmm. tanda kutip. Jadi itu sensasinya itu bikin kangen gitu loh. Tapi saya belum After belum lari ini. cepet sih, masih yang jogging ya, karena kan belum udah cukup lama ya, kayak hampir 3 bulan loh ini. Jadi saya masih yang jogging dikit-dikit, jalan gitu, Hmm. gitu aja sih. Jadi so far, jadi intinya saya masih sementara ini masih lari sendirian. Hmm. Olahraganya di rumah. Tadi pagi baru beraniin ke apa di depan gang itu aja. Bolak-balik. Itu doang sih. Ya. Kalau di praktek dokter sendiri gimana dok? Masih tetap beroperasi? Masih Kalau saya kayak selektif kasus. oke. Selektif kasus dalam artian hanya emergensi dan kadang-kadang apa namanya cuma apa sih masuknya itu cuma ya setiap hari masuk tapi tidak ada pasien gitu Hmm. aja. Berarti Jadi by kosong appointment ya dok gitu, ya? dikosong ya dan semua by appointment, dikosongin banget. Jadi kita kayak untuk istirahat gitu loh. Iya, serba Kadang-kadang susah juga masuk-masuk gitu. aja, kadang masuk-masuk aja tapi nggak kerja. Oke. Mbak Rasid, mungkin ada yang Ya, perlu ditambahkan lagi? udah cukup ya. Kayaknya. Iya sih. Mm-mm. Mungkin bisa langsung konsultasi tuh sama Mas Rasid ya. Iya, Ya, mungkin teman-teman di sini yang ada cedera, ketik di kolom komentar untuk saya berdiskusi dengan kita, Mm-mm. atau mungkin minta tips dari Dr. Nancy sebagai pelari senior Baik. 8 tahun loh. Ya senior. pokoknya enggak lah. Rasanya kayak hebat banget. Tapi pada intinya sih penting banget emang kita untuk mengetahui batasan dari diri sendiri. Karena tubuh kita itu nggak bohong kok. Kalau kita Hmm, melakukan selalu pemaksaan, tubuh kita akan iya. menjawab sesimpel itu tubuh kita. Kalau kita melakukan pemaksaan, udah pasti tubuh kita juga akan menjawab bahwa saya terlalu over lah istilahnya kan. Jadi dan memang penting banget ternyata latihan itu memang ada tekniknya sendiri. Jadi jangan langsung main jeber gitu kan. Mm-mm. Jadi sekarang banyak banget itu udah di sosmed atau di sharingkan oleh pelatih
pelari yang anggaplah udah sukses, Training apa plan. sih namanya training plan ya? Training plan, ya. Itu cukup, training plan itu cukup membantu banget kok. Itu aja sih. Simple sih sebenarnya, dan kalau mood ya balik sendiri ke diri masing-masing, tujuannya apa sih untuk olahraga. Saya yakin kalau tujuannya udah jelas, gampang kok untuk saya sih naikin udah nggak moodnya pasti itu. untuk mengejar prestasi sih, Dok. Ya itu dah masing-masing beda kan, ada yang ingin mengejar prestasi, tambah cepat. Kalau saya balik lagi, buat saya bisa berolahraga itu udah anugerah banget. Iya. Karena ya waktunya cukup sibuk, jadi untuk bisa olahraga tuh yes gitu loh. Iya, betul sekali. Buat teman-teman itu mendapatkan insight baru bahwa seorang dokter Nancy pun di tengah kesibukannya bisa menyempatkan untuk berolahraga selama 8 tahun udah tetap konsisten. Jadi tetap terukur tapi ya terukur dan ada gininya, Dok ya, targetnya ya, Dok ya. Ya, yang simple sih pengen sehat gitu aja kan. Semua pasti kan pengen sehat. Apalagi sekarang dengan masa pandemi tiba-tiba jadi olahraga semua. Dan which is itu satu hal yang positif banget. Dan sekarang mungkin mereka mulai mencari tahu kan, kalau cedera gimana, sepatunya gimana, semua deh, semua. Jadi, dan setiap pelari kalau saya lihat, kalau dari sharing-sharing pasti ada yang cedera, yang inilah, itulah. Jadi, ya mulai banyak yang apa ya, mencari tahu informasi. Oke. Target ke depan, Dok, mungkin menambah rute, durasi atau jaraknya jadi itu? Kalau saya, apa ya? Target, aku paling bingung saya ditanya beginian. Karena kalau di lari nggak pernah pasang target, yang penting saya bisa jaga konsisten deh. Mungkin itu aja kali ya, saya bisa konsisten. Kalau race, saya sih berusaha ikut yang Bali dulu. Untuk keluar kota masih susah, apalagi sekarang ya. Jadi itu aja sih paling kalau saya. Jaga komitmen aja, komitmen untuk tetap berlari. Olahraga lah gitu ya. Kalau untuk partner tuh gimana, Dok? Benar-benar kita apakah perlu yang benar setara atau seimbang dengan kita dari segi kemampuan atau kita harus Oke. Nah, itu dia tuh? Karena waktu saya susah banget untuk mendapatkan partner yang sesuai dengan jam-jamnya saya gitu loh. Jadi ya itu susah banget. Jadi selama ini saya masih lari sendiri. Kalau janjian sih ada aja ya. Makanya kalau janjian saya ngikutin ini aja, apa namanya, larinya komunitas aja. Gitu. Kalau janjian susah memang sayanya. Orang ya, Dok ya. Ya, jadi saya lebih daripadanya saya mengecewakan yang ngajak. Jadi lebih baik lari sendiri. Iya, tapi tetap semangat ya gitu ya intinya. Konsisten Karena itu. jujur aja walaupun saya lari sendiri, misalnya saya larinya ke lapangan renon, pasti ketemu teman gitu loh. Kadang yang direncanakan malah iya, batal. jadinya pasti ketemu teman aja. Iya. Iya, pastilah. Apalagi kita larinya di lingkungan yang ada jogging track itu pasti ketemu. Iya. Yang seru itu kalau misalnya ketemu, anggaplah follower atau istilahnya orang yang mungkin kenal saya di sosial media itu nyamperin gitu loh. Dokternya sih ya gitu kan. Jadi itu tuh ini banget apa ya, luar biasa sih. Padahal saya udah pakai topi gitu dan nutupin. Iya, kerasa. Iya. Iya, justru malah lari yang bikin ini apa ya, lebih inilah. Iya benar-benar. Iya, Dok saya udah mulai lari nih dok, tapi nggak kayak dokter. No, saya juga apa namanya mulai dari jalan, jadi sharing jadinya gitu loh. Kamu juga bisa, kalau saya bisa pasti kamu juga bisa gitu kan, pasti malah bisa lebih baik. Jadi semangatnya nambah ya dok ya. Ya,
jadi tambah semangat kan jadinya. Benar-benar. Yang penting kan masing-masing kan akhirnya ke diri sendiri. Makanya emang kalau tujuannya jelas, saya yakin apa namanya pasti akan terus komit untuk apa ya melanjutkan deh. Kalau manfaatnya sendiri udah banyak, nggak usah ditanya lagi ya dok ya. Iya, Iya. tuh manfaatnya sudah ada, makanya orang kalau sudah dapat manfaatnya pasti akan terus melanjutkan. Itu aja sih. Iya, kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat kelar ya. Amin. Jaga Oke. kesehatan, tetap jaga stamina. Iya. Kita belum ada bayangan juga new normal seperti apa nanti mempengaruhi olahraga. Ya, untuk sementara kan kita ngikutin yang udah ada dulu sih, paling larinya jangan kerumunan. Kan sudah mulai pada banyak yang lari keluar. Pakai maskernya juga hati-hati. Jujur saya nggak bisa ya pakai masker itu. Sudah nyoba. Jadi kalau ada orang saya pakai, kalau nggak ada saya buka. Yang penting jaga diri sendiri dulu ya dok ya. Setuju. Oke, Barasit. Oke, saya kira cukup. Terakhir bang. Itu aja, udah. Cukup kok. Sharingnya. Cukup. Sharingnya, terima kasih. Teman-teman yang masih bergabung sampai saat ini, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mendengarkan. Itu tadi yang. Sehat-sehat semua ya. Ya, sehat-sehat semua. Oke, cukup ya obrolan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and tetap semangat.